Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Aku harapkan semua kalian dalam keadaan sehat. Aku masih agak serak, suaraku masih kurang bagus untuk didengarkan dalam pembicaraan, tetapi aku harap ini tidak mengganggu konsentrasi kita membahas tentang firman Tuhan. Soul Seeker, hari ini adalah merupakan suatu sukacita tersendiri karena aku tahu betapa luar biasanya Tuhan Yesus memelihara kita, mempercayakan kita, bahkan memilih kita. Pendekatan firman dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Tayangan firman kali ini diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat pertama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi atau Israel, dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah, kepada orang Yahudi, dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Soul Seeker, aku sering memikirkan tentang orang Yahudi atau orang Israel, seperti apa yang Paulus katakan, bahwa apa sebenarnya kelebihannya orang Yahudi, orang Israel itu. Kelebihannya apa? Secara manusia wujudnya sama, terlebih mereka termasuk orang Asia, walaupun Asia Barat, tetapi wujudnya sama. Ya, kalau bagi saya mereka lebih cakep, lebih ganteng, yang cewek lebih cantik, tetapi wujudnya sama. Pemikiran ini selalu menjadi pergunjingan, selalu dikaitkan tentang negara Israel menjadi negara yang direbutkan, menjadi senter pemberitaan di media cetak maupun media sosial. Sedangkan menurut catatan orang Yahudi, memang mereka memiliki suatu keinginan yang besar untuk berkembang secara tidak normal, dan jaringan kekerabatan, ketribalan mereka sangat kuat. Kelebihan orang Yahudi dari sisi kecerdasan dan genetik, memiliki kecerdasan verbal lebih tinggi dan memiliki tingkat kecerdasan intelektual atau IQ, intelligence quotient, sangat tinggi dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Satu contoh aku perhatikan, orang Jepang mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang pintar, mereka mengkonsumsi banyak ikan laut dan udang supaya jadi pintar. Sedangkan orang Australia mengkonsumsi 5 gram kreatin setiap harinya supaya mereka menjadi jenius. Aku jadi ingat Sadrak, Meshach, Abednego ketika mereka terpilih di dalam istana Nebukadnezar, itu adalah Irak atau Babel. Mereka tidak mau minuman keras dan makanan-makanan haram. Mereka hanya mengatakan, beri kami sayuran saja. Tetapi ternyata kekuatan mereka, kecerdasan mereka melebihi daripada orang-orang
yang terpilih lainnya. Karena apa? Karena mereka orang Yahudi. Karena mereka orang pilihan Tuhan. Aku jadi ingat ketika ponakanku suatu hari dalam satu percakapan dengan teman-temannya ketika di SMA, dia katakan bahwa toh ternyata orang yang tidak minum air susu kaleng yang mahal dan hanya minum air tajin atau air cucian beras atau air dari masakan nasi yang masih ada airnya diambil sebagai makanan pengganti susu, justru mereka lah yang menjadi orang-orang yang top di dalam IP mereka, indeks prestasi mereka, dan mereka menjadi juara. Jadi ponakanku mengatakan, alah, mau minum susu yang paling mahal apapun belum tentu itu menjamin mereka jadi pintar. Pro kontra kekristenan dalam memandang status orang Yahudi setelah Tuhan Yesus datang masih berlangsung sampai hari ini. Sebagian berpendapat orang Yahudi tidak punya apa-apa lagi dalam rancangan Allah, khususnya ketika mereka menolak menjadi pengikut Yesus. Jadi rancangan Allah menjadi berhenti terhadap orang-orang Yahudi, tetapi kesetiaannya tetap. Kalau kita pikirkan hal yang demikian, berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita menolak akan segala perintah Tuhan. Karena kalau kita menolak dan meninggalkan Tuhan, rancangan terhadap hidupmu menjadi berhenti. Sebagian lagi sangat membela orang Yahudi. Bahkan ada kelompok orang-orang Kristen yang berusaha mengyahudikan dirinya dengan perayaan-perayaan Yahudi serta bahasa Ibrani. Bahkan di gerejanya mereka pajang hiasan-hiasan dari orang-orang Yahudi. Mereka ingin sekali menjadi sama seperti orang Yahudi. Firman Allah menjawab melalui surat Paulus kepada jemaat Roma dalam menanggapi konflik antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Roma 3 ayat 3-4. Allah adalah Allah yang tetap setia dan benar. Dia tidak pernah salah dalam bertindak. Ketika dia sabar, maka dia memberikan kesempatan. Tetapi keadilannya juga tidak pernah bisa kita pertanyakan. Artinya ketidaksetiaan Israel terhadap firman tidak membatalkan kesetiaan Allah. Allah tetap membela, Allah tetap memberkati, dan Allah tetap memberi kemenangan. Pada dasarnya aku tidak urusan dengan ketidaksetiaan Israel. Mengapa? Ini jadi contoh bagiku. Naik turunnya kerohanian itu menjadi kebenaran dalam hidupku. Sekarang kita akan lebih menekankan pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah kelebihan orang Yahudi? Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Entrusted, dipercayakan firman Tuhan. Menjadi sebuah amanat yang harus dijalankan karena dipercayakan firman Tuhan. Allah mempercayakan firman-Nya yang berisi janji-janjinya melalui dan digenapkan melalui orang Yahudi. Ini luar biasa. Allah yang tidak kelihatan tetapi menjadi nampak kelihatan melalui perbuatan kuasa tangannya terhadap orang Yahudi, terhadap bangsa Israel. Mereka menjadi role model dalam campur tangan Tuhan. Makanya kita membaca perjanjian lama, kita membaca firman Tuhan. Di situ dituliskan tentang mujizat-mujizat dan kuasa Tuhan yang ditujukan kepada orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka dipercaya akan firman Tuhan. Mereka dipercaya akan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan nyatakan firman itu menjadi real, menjadi nyata.
dari ketidakadaan menjadi ada. Kita harus tahu bahwa ketika kita membaca dalam Perjanjian Lama, kita membaca perjalanan histori dari umat Israel, dari umat pilihan Tuhan, itu kita belajar, kita melihat bagaimana Allah campur tangan, Allah menyatakan dirinya, Allah menunjukkan kehebatannya, Allah menyatakan mujizatnya kepada apa? Kepada orang Yahudi. Berarti kita belajar kalau kita mau tahu sebagaimana besar pengaruh kekuatan kuasa Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Di situ Allah menyatakan berkali-kali, ratusan kali, bagaimana Allah menyatakan dirinya hidup. Karena apa? Karena orang Yahudi dipilih dan dipercayakan firman Tuhan. Roma 1 ayat 20 mengatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dari mana? Dari orang Yahudi. Nampak kekuatan dan keilahian Tuhan. Seolah-olah begitu mudahnya mereka bergaul intim dengan Tuhan. Mereka berbicara, mereka mengutarakan segala hal kepada Allahnya. Di sini kita melihat Allah memberikan, menyatakan perbuatan-perbuatan mujizat, penyertaan yang begitu besar terhadap bangsa Yahudi. Tetapi sesungguhnya, Soulseeker, kita juga lebih mudah lagi. Karena ini zaman anugerah, zaman Roh Kudus bekerja, zaman di mana Yesus sudah menjadi penebus dosa kita, di mana Allah makin mudah ditemui. Kita hanya berdoa di dalam lubuk hati kita, di dalam roh kita, kita berdoa kepada Tuhan, dan Allah mendengar. Ini luar biasa. Kalau dulu dalam Perjanjian Lama, bagaimana penyertaan Allah dengan tiang awan, tiang api, sehingga mereka gentar melihat kekuatan dan kuasa Tuhan. Tetapi sekarang Allah ada dalam hidup kita, Allah ada dalam roh kita, dan kita ada dalam zaman anugerah Yesus, dalam zaman Roh Kudus, di mana orang yang dipilihnya Allah mendengar. Soulseeker, memang kitab Yohanes 3:16 mengatakan Allah mengasihi isi dunia ini. Seluruh isi dunia ini dikasih Tuhan. Allah mau rela untuk menebus orang berdosa untuk seluruh dunia ini. Tetapi pilihan Allah adalah kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang yang menaruh harap, percaya, dan sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan Yesus. Di situ Allah pilih. Apa yang dipilih Tuhan dalam hidup kita? Karena kita membuka hati, karena kita mau percaya, belajar untuk mempercayai, walaupun tidak ada dasar untuk percaya, tetapi belajar untuk mempercayai Tuhan. Di situ pemilihan Allah terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam hidupmu. Amin. Allah memilih kamu untuk dipercayakan firman Tuhan. Ini luar biasa, Soulseeker. Ini hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa menentang apa-apa. Kalau Allah sudah memilih, ya Allah pilih. Daud adalah orang yang dipercayakan hanya menggembalakan 3-4 ekor domba di rumahnya. Ketika Nabi Samuel datang untuk mencari pengganti raja Israel, kakak-kakaknya ketika datang menghadap Nabi Samuel, itu dikatakan bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu. Sampai pada akhirnya Nabi Samuel katakan, apakah ini sudah selesai? Apakah masih ada? Ada, itu Daud yang ada di padang. Panggil dia. Dan ketika dia lari, wajahnya merah. Karena apa? Kepanasan, karena dia hidup bergaul dengan domba-domba yang walaupun hanya 3-4 ekor. Tetapi pilihan Tuhan datang kepada Daud. Pilihan Tuhan secara eksklusif datang kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa diirikan, dan itu tidak bisa dibantah, itu tidak bisa diperdebatkan. Kalau Allah pilih, ya dia pilih. Soulseeker, aku ingin bicara tentang dirimu.
Siapakah kita ini? Kita ini orang biasa. Kita dari orang pendosa. Kita dari orang yang sesat. Kita dari orang yang tidak perlu dikasihani. Kita adalah orang-orang calon neraka yang pasti mati dan masuk ke neraka. Tetapi ketika firman itu berjumpa dengan kita, dan ketika kita membuka hati dengan ketidaktahuan, ketidakpercayaan, kita membuka hati dan menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, di situ mulai iman tumbuh. Di situ mulai kita belajar membaca firman. Kita mulai mengerti. Dan Soul Seeker tahu, pilihan Allah itu ada pada dirimu. Kita tidak bisa memilih, mengapa Tuhan pilih aku seperti ini. Seperti murid-murid Yesus. Mereka orang biasa. Mereka orang-orang yang bukan kaya, bukan terpelajar. Tetapi Yesus pilih mereka. Soul Seeker, kalau engkau dipilih Tuhan, engkau hanya mengatakan terima kasih Tuhan. Aku hanya bersyukur atas pilihan itu. Tetapi pilihan itu tidak berhenti hanya dipilih, Soul Seeker. Allah memilih kita untuk mempercayakan firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kepercayaan Tuhan, dipercayakan firman Allah, itu ada hubungannya dengan kesetiaan dan kebenaran. Orang yang setia dan benar itu akan dipercaya oleh firman Tuhan. Soul Seeker, kita setiap pribadi punya pengalaman, punya sejarah, yaitu ketika kita mendapat firman Tuhan. Entah itu firman Tuhan, kalau pada waktu saya masih muda, saya mendapat firman Tuhan itu dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja sama bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi aku ingat itu, bahwa Allah turut bekerja sama. Dulu aku tidak mengerti ayat itu apa maksudnya. Tetapi suatu hari waktu aku dalam keadaan kesulitan hidup, aku sudah menjadi hamba Tuhan, aku barusan selesaikan sekolah Alkitab, aku bekerja melayanan di sebuah gereja di daerah Jakarta Timur, di Duren Sawit. Lalu saat itu saya dalam keadaan yang stres berat, keadaan bingung seperti dalam satu ujung jalan. Lalu aku coba menghubungi pendetaku. Aku datang ke rumah pendetaku, tetapi pendetaku masih ada jam doa di kamarnya. Jadi aku menunggu. Ketika aku menunggu di kursi tamu, tiba-tiba mataku tertuju pada satu tulisan dari hiasan di dinding yang menuliskan, Allah bertanggung jawab dalam panggilan dan hidupmu. Itu kayak kata-kata itu seperti sangat menusuk, sangat memberikan perubahan yang sangat ajaib, sehingga aku percaya bahwa Allah bertanggung jawab terhadap hidupku, terhadap panggilanku. Aku langsung turun dan aku pulang. Besoknya ketika ditanya oleh pendeta, kenapa kamu tidak jadi bertemu? Aku sudah mendapat jawaban. Soul Seeker, ayat itu dipercayakan kepadaku, dan itu membuat sesuatu perubahan dalam pikiran, perasaan, dan dalam keadaan yang bingung itu, tiba-tiba ayat itu sangat menjawab aku dan membuyarkan segala keraguanku menjadi sesuatu yang kokoh dan kuat. Soul Seeker, memang Tuhan mengizinkan kita untuk dipercayakan firman Tuhan. Seperti orang Yahudi, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Soul Seeker, kalau engkau dipercayakan firman Tuhan, firman Allah, yang artinya firman itu adalah Allah, berarti Allah ada dalam hidupmu. Berarti Allah sementara bekerja bersama-sama dalam hidupmu. Kita harus punya rasa takut terhadap Tuhan. Kita harus punya rasa hormat, respek yang tinggi terhadap firman Tuhan yang masuk dalam hati kita.
mendengar, merenungkan, dan melakukan itu adalah untuk mengerti bagaimana firman itu bekerja. Kita tidak akan mengerti kalau hanya mendengar, karena firman Tuhan juga katakan seperti orang yang berkaca di cermin, lihat dan sebentar lagi lupa. Kalau engkau hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak merenungkan, artinya bagaimana ini firman Tuhan, maksudnya apa, lalu kita plotkan dalam hidup kita plotkan dalam setiap urusan kepergumulan-pergumulan hidup kita. Apa ini? Apa yang tepat? Kadang memang firman itu tidak menjawab, tetapi waktu engkau coba melakukan apa yang diperintahkan firman Allah, di situ mulailah firman itu bekerja. Di situ mulailah firman itu dapat dimengerti. Amin. Firman itu dapat dimengerti. Soul Seeker, memang peranan Roh Kudus adalah sesuatu yang besar di sini. Ketika seorang yang dipilih, keyakinan orang yang dipilih Tuhan itu bukan melalui keyakinan diri, tetapi keyakinan kau dipilih Tuhan itu melalui pekerjaan Roh Kudus. Orang yang dipilih Tuhan, dia hidupnya berubah menjadi taat kepada Tuhan, menjadi hidup yang kudus, menjadi hidup yang setia kepada Tuhan, karena dia dipilih oleh Tuhan. Dan itu bukan sesuatu hal yang biasa, itu bukan sesuatu hal yang lumrah, tetapi sebaliknya itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Itu merupakan sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan secara akal, karena Allah memilih kamu. Karena Allah memilih kamu. Engkau tidak bisa membayangkan kenapa aku berdosa dipilih, kenapa aku jelek dipilih, kenapa aku bodoh dipilih. Kalau Allah pilih kamu, kita tidak tahu ada apa latar belakang mengapa Allah memilih kamu. Tetapi ketika engkau dipilih, engkau harus tahu, engkau harus takut kepada peranan Roh Kudus. Karena apa? Karena berarti engkau hidup kudus. Engkau harus takut akan Tuhan. Firman itu adalah firman keselamatan. Seperti seseorang ketika dia menemukan harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Kemudian orang itu pergi menjual segala kekayaannya untuk mendapatkan uang, dan uang itu untuk membeli ladang itu karena ada harta yang terpendam. Harta yang terpendam itu adalah firman kerajaan surga. Betapa luar biasanya pengorbanan, dan betapa luar biasanya desire yang kuat, desire yang kuat, passion yang tak terbendung. Ada entusiasme yang tinggi, kerinduan untuk mendapatkan harta kerajaan surga, yaitu firman yang hidup. Soul Seeker, orang Yahudi dipercayakan firman Tuhan, tetapi mereka tidak setia. Mereka tidak setia, dan ketidaksetiaan mereka tidak membatalkan kesetiaan Allah. Allah tetap punya program bagi mereka, punya rencana bagi mereka. Tetapi ketidaksetiaan mereka, orang Yahudi, justru mulai dari situ keselamatan pindah kepada bangsa-bangsa lain. Penglihatan yang Petrus lihat, kain yang turun dari langit dengan binatang-binatang yang haram. Lalu ketika Tuhan mengatakan makanlah, dan Petrus mengatakan, Tuhan, aku tidak mau makan makanan yang najis dan yang haram. Tetapi Tuhan katakan, apa yang tidak dinajiskan, yang tidak diharamkan oleh Tuhan, engkau harus makan. Penglihatan itu ternyata menunjukkan bahwa keselamatan bukan lagi hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Cornelius, seorang perwira batalion dari Italia, dia bertemu dengan Petrus. Dia ingin mengerti sesungguhnya tentang keselamatan. Dan saat itu dia bertemu
dengan Petrus. Petrus dapat melayani Cornelius dengan hati yang bulat, dengan hati yang yakin dan mantap, karena dia tahu Tuhan memberikan keselamatan juga kepada bangsa-bangsa lain. Soul Seeker, pilihan Tuhan kepada dirimu adalah untuk mempercayakan firman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau dipercaya firman Tuhan, berarti hidupmu harus dijaga. Hidupmu harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tidak ada lagi mulai pemberontakan. Tidak ada lagi mulai rasa jengkel dengan gereja A, gereja B, rasa tidak setuju dengan pendeta A, pendeta B. Soul Seeker tahu, dirimu dipercaya firman Tuhan. Untuk apa kamu hanya berbantah-bantah tentang situasi kekristenan, tentang situasi kerohanian? Sementara firman itu dipercayakan dalam hidupmu. Supaya apa? Firman itu berbuah. Supaya apa? Firman itu bukan hanya menjadi firman yang berhenti. Bukan seperti laut mati yang tidak mengalir, airnya mati, menjadi mati. Kalau firman yang dipercayakan Tuhan tidak mengalir kepada orang lain, kamu akan mati. Kerohanianmu mati. Makanya saya sering bertemu dengan orang-orang yang kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gereja, bahkan kecewa dengan Tuhan. Akhirnya dia pindah agama, dia tinggalkan Tuhan. Mengapa kecewa? Karena kamu mati. Karena kamu tidak menjalankan firman Tuhan. Kamu hanya otakmu dipenuhi rasa jengkel dan ketidakpuasan. Dan kamu lupa bahwa kamu dipercayakan firman Tuhan dalam hidupmu. Ini harus dihidupkan, ini harus dilakukan, ini harus turun kepada anak-anak dan cucumu, kepada orang sekitarmu. Engkau harus memberitakan Injil, engkau harus membagikan apa yang engkau bertemu dengan Tuhan melalui firman itu. Dan firman itu berkuasa menjaga dirimu. Firman itu berkuasa melindungi dirimu. Dan firman itu berkuasa menyatakan mujizat, menyatakan jawaban doa apa yang kamu inginkan. Karena apa? Karena kamu dipercayakan firman Tuhan. Soul Seeker, ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi hidup dalam kebenaran adalah orang yang tegas dalam sikap hati. Ada istri, ada anak, ada cucu, ada keluarga, ada sanak famili. Semua itu harus kamu berikan firman, kamu bagikan firman. Karena firman itu akan bertumbuh, akan berkuasa menolong orang. Saya perhatikan banyak orang Kristen yang mengatakan kalau satu orang diselamatkan, pasti seluruh keluarga diselamatkan. Ya, kalau berhenti hanya dengan pengharapan seperti itu salah. Satu diselamatkan, kemudian kamu menjadi berkat, kamu mengabarkan Injil, maka seluruh keluargamu menerima Injil itu dan keluargamu diselamatkan. Ada lagi yang mengatakan dia sudah sekolah minggu kok, dia sudah kenal Tuhan sejak sekolah minggu, pasti nanti walaupun sekarang dia hidup dalam hidup yang tidak karuan, tapi pasti nanti dia kembali. Nonsen, belum tentu kembali, bahkan bisa terhilang dan tersesat. Tetapi orang itu harus bertemu dengan Tuhan. Bertemu itu apa sih? Paulus ketika masih dikenal sebagai Saulus, dia bertemu Tuhan di jalan Damaskus, di jalan Damsyik. Dia melihat cahaya dan dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Perkataan itu menjadi firman bahwa Yesus yang dianiaya membawa Paulus untuk berhenti menganiaya orang Kristen, dan dia mengabdikan dirinya. Dia rela dianiaya oleh nama Kristus. Kenapa? Firman itu berkuasa memberikan perubahan yang ajaib. Pertemuan itu
adalah pertemuan dengan firman. Ketika engkau mengatakan aku menjadi orang Kristen, artinya sudahkah kamu bertemu dengan firman Tuhan atau belum? Tahun 78, ketika artis-artis bertobat, saya datang ke gereja untuk melihat mereka menyanyi, mereka bersaksi. Tetapi sejak tahun 78 itu hingga tahun 81, kerohanianku bertumbuh dengan luar biasa. Dan sejak tahun 78, aku masuk di dalam kehidupan bersama Kristus. Aku dibaptis Islam di Bukit Doa Ungaran oleh Pendeta Paulus. Tetapi yang aku ingin katakan, sejak tahun 78 itu firman Tuhan datang kepada aku. Pada situasinya saat itu, ayahku meninggal. Dan itu merupakan goncangan yang sangat besar bagiku. Tetapi dalam goncangan itu aku bertemu dengan Tuhan. Aku mendapat firman melalui KKR, melalui kebaktian kebangunan rohani. Bukan melihat Yesus, tidak. Tetapi melihat firman. Dan firman itu masuk dalam hatiku. Aku ingat lagi ketika aku datang KKR oleh Pendeta Stephen Tong, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Itu yang merubah hidupku juga. Aku maju ke depan, aku minta untuk menyerahkan diri di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan panggil aku menjadi hamba-Mu. Karena apa? Kuasa firman. Dan sejak saat itu aku menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Soul Seeker, firman itu dipercayakan kepadamu. Kamu dipilih, dipercayakan firman Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan? Bagikan dengan keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, cucumu, handai taulanmu, teman-temanmu. Bagikan supaya engkau tidak mati seperti laut mati yang airnya tidak mengalir. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Dan aku harap Tuhan menolong, memberikan pemahaman yang lebih lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang menonton di channel Think of Soul channel. Hamba setelah selesai berbicara, sekarang Tuhan yang meneruskan supaya apa yang hamba katakan boleh menjadi sebuah kenyataan yang besar dan keyakinan yang besar bahwa aku dipilih oleh Tuhan dan aku dipercaya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Tuhan mengalir kepada setiap orang yang mendengar di Think of Soul channel ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Haleluya.